terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, pemilihan kepala daerah merupakan pesta demokrasi yang menjadi momentum penting untuk menentukan pemimpin di masa mendatang. Sebuah pihak memiliki peran untuk mewujudkan pilkada damai, termasuk Bawaslu dan media penyiaran. Pengawasan terhadap media penyiaran juga terus dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Peran KPI dianggap sama pentingnya seperti Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang berupaya menyukseskan pilkada. Lantas bagaimana kemudian peran media untuk mewujudkan pilkada damai, serta bagaimana pula pengawasan Bawaslu di pilkada kali ini? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber kami yang sudah berada di studio Kompas TV Biro Makassar. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu ada Ibu Mardiana Rusli, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan. Selamat pagi Ibu Mardiana. Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat Ibu. Dan selain Ibu Mardiana Rusli dari Bawaslu Sulawesi Selatan, kemudian juga hadir Muhammad Hasrul Hasan, Komisioner KPI Pusat yang dahulu juga pernah menjadi Ketua KPID Sulawesi Selatan. Selamat pagi Pak Hasrul. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sehat ya Pak dan Ibu. Insyaallah ya. Baik, senang sekali dalam segmen ini kita juga tentunya ingin membahas bagaimana kemudian peran kita bersama untuk mewujudkan pilkada damai dengan tahapan pemilu yang sejauh ini berjalan. Saya kemudian ke Ibu Mardiana terlebih dahulu. Sejauh ini bagaimana kemudian setelah pelaksanaan pilkada, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri terhadap pemilihan kepala daerah di Sulawesi Selatan sejauh ini, Bu? Ya, sudah kita lalui ya proses hari pemungut hitung, kemudian memang kita lihat ada beberapa catatan penting kita dalam aspek pengawasan khususnya di TPS. Misalnya soal akses untuk penyandang disabilitas. Nah, kemarin data kita menyebutkan 1.212 mungkin penyandang disabilitas yang tersebar di 24 kabupaten kota. Nah, memang dalam beberapa TPS variatif sifatnya, ada yang memberikan tempat khusus bilik suara untuk penyandang disabilitas, ada yang tidak. Nah, yang kedua adalah soal fasilitas yang digunakan untuk TPS. Nah, yang ada beberapa yang mengalami kesulitan adalah TPS yang di dalam lingkungan sekolah, kelas. Nah, itu kan kalau kelas dia dibuat sebagai TPS, maka itu menyulitkan mereka pemantau yang harus hadir di luar TPS. Jadi mereka ada di TPS tapi tidak masuk dalam arena TPS. Nah, kalau di dalam kelas maka itu tentu tidak bisa diakses dengan mudah oleh para pemantau yang ada terakreditasi di KPU. Baik, selain itu Bu, kita juga ingin menyoroti bagaimana kemudian pada saat tahapan pilkada proses kampanye hingga kemudian pemilihan kepala daerah kemarin, apakah bentuk-bentuk pelanggaran yang kemudian diterima, laporan-laporan dari yang diterima oleh Bawaslu seperti apa? Kita belum mendata ya secara berapa banyak jumlah penanganan pelanggaran yang dibawa. Sejauh ini juga kita masih melihat jalannya berjalan normal, tetapi kita ingin juga mengasistensi apakah ada peristiwa misalnya TPS ada pemilih yang tidak bersyarat kemudian menggunakan diberi akses untuk mencoblos di TPS. Nah, kemudian juga yang dikhawatirkan sekarang itu adalah ada tindakan yang bermuara pada potensi pemungutan suara ulang. Misalnya dalam penghitungan ada kesalahan atau ketidaksengajaan petugas KPPS untuk merusak surat suara, maka itu potensi PSU. Atau pencoblosan 2 kali yang dilakukan oleh pemilih di 2 tempat yang berbeda. Nah, kita masih mengasistensi data-data itu, berapa penanganan pelanggaran. Nah, mungkin dalam waktu cepat siang mungkin kita sudah bisa mendapatkan data-datanya.
Baik, sejauh ini seperti itu ya untuk bentuk-bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Sulawesi Selatan. Kami juga ingin berbincang bersama dengan Bapak Muhammad Hasrul Hasan, Komisioner KPI Pusat. Anda melihat sejauh ini kemudian berjalannya pilkada di Indonesia dan di Sulawesi Selatan khususnya, bagaimana kemudian peran-peran yang diambil oleh KPI sendiri? Nah, KPI sendiri kami tentu bersama teman-teman Bawaslu, ya, teman-teman Bawaslu yang menjadi koordinator. Kami terbentuk dalam satu gugus tugas, namanya ada Dewan Pers, ada KPU dan ada Bawaslu dan KPI di dalamnya. Nah, di dalamnya kita tentu berbagi tugas sesuai dengan tusi atau tugas dan fungsi lembaga masing-masing tentunya ya. Misalkan dari kami di KPI hanya fokus pada pengawasan di 18 hari kemarin dan sebelum masa kampanye di media penyiaran, kami juga fokus di pengawasan dalam masa kampanye di media penyiaran yang 18 hari kemarin. Alhamdulillah sejauh ini dari seluruh wilayah di Indonesia, meskipun ini adalah pilkada, beda dengan pemilu kemarin, kami yang menjadi dirijennya dengan seluruh Indonesia ini masing-masing kita serahkan ke teman-teman KPI di daerah. Nah, namun ada dalam masa tahapan ini hanya satu laporan aduan masyarakat tentunya, selain dari temuan pemantau kami di KPI Pusat ada aduan dari masyarakat, cuma hanya satu kasus yang masuk di KPI yang sementara ini dalam tahap klarifikasi. Sementara di Sulsel sendiri sejauh ini ada Bu Ketua tentu yang menjadi komandannya di sini gugus tugas. Kami belum mendapat laporan dari teman-teman khusus di wilayah Sulawesi Selatan. Baik, belum mendapat laporan di wilayah Sulawesi Selatan sejauh ini. Apakah memang Anda menilai cukup amankah pemberitaan yang dihadirkan di Sulawesi Selatan ini sehingga kemudian belum ada laporan, atau seperti apa Anda menilainya? Alhamdulillah ya, teman-teman di sini media penyiaran baik TV dan teman-teman radio bersikap adil. Jadi kami tentu yang kami utamakan adalah bagaimana teman-teman lembaga penyiaran, karena frekuensi adalah milik publik tentunya, bukan milik kelompok tertentu, maka harus adil terhadap seluruh calon, terhadap seluruh pasangan calon yang bukan hanya di Sulawesi Selatan tapi di kabupaten kota juga yang berlangsung proses pilkada. Tidak ada temuan ya teman-teman di KPD Sulsel maupun aduan dari masyarakat yang mengadukan terkait kasus-kasus pelanggaran kampanye di media penyiaran. Nah, tentu juga apalagi Bu Ketua Bawaslu ini bukan hanya sebagai pengalaman dari sebagai penyelenggara, beliau sudah dari KPU, dari Bawaslu, juga orang media tentunya, jadi sangat paham bagaimana media mempunyai peran penting dalam menjaga netralitas atau menjaga suasana di daerah lebih aman dan tentram selama proses pemilihan tersebut. Gitu. Baik, nanti dari kacamata Bawaslu sendiri kita juga akan tanya seperti apa kemudian bagaimana peran media penyiaran di Sulawesi Selatan untuk mewujudkan pilkada damai. Kita harus jeda terlebih dahulu, kami akan kembali saudara usai jeda berikut ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri.
Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik. kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, Saudara. Kami akan lanjutkan kembali perbincangan kami bersama Ibu Mardiana Rusli, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, dan Muhammad Hasrul Hasan, Komisioner KPI Pusat. Saya ke Ibu Mardiana terlebih dahulu. Anda melihat di Sulawesi Selatan bagaimana kemudian netralitas media penyiaran selama tahapan pilkada ini? Apakah sudah idealkah? Sudah sesuaikah dengan aturan yang sepantasnya? Atau seperti apa Anda menilai ini, Bu? Dari aspek netralitas saya kira masih dalam porsi yang seimbang ya. Artinya dalam sisi kita juga tidak bisa menafikan core bisnisnya. Yang kedua adalah dalam konteks regulasi memang diatur terkait dengan media penyiaran LP, penggunaan LP adalah 14 hari menjelang di masa kampanye, menjelang hari pemungutan suara. Dia juga iklan-iklan yang digunakan untuk memberi ruang kepada pasangan calon untuk menyampaikan visi misinya atau meraih simpati publik. Nah, yang kedua adalah sejauh ini dalam posisi debat juga berperspektif keadilan ya. Kan metode kampanye juga melalui debat. Dia banyak menggunakan media-media lokal sehingga memberikan porsi produktifnya di media-media. Hanya memang kalau kita melihat soal sedikit masalah di kampanye itu kan lebih banyak di media sosial. Nah, media sosial ini memang diberi ruang oleh para paslon untuk mempublikasikan dirinya, tetapi kan media sosial yang digunakan terdaftar di KPU itu 20 media sosial. Ternyata juga itu tidak begitu banyak yang produktifnya. Tetapi yang paling banyak itu adalah media-media yang anonim. Baik. Atau buzzer. Nah, itu juga di beberapa tempat kita menemukan ada masalah-masalah penanganan pelanggaran. Tetapi ketika dilihat ini potensi ada unsur pelanggaran pemilihannya, maka itu agak sumir sehingga memang banyak kita dorong ke undang-undang ITE. Baik, saya kemudian ke Pak Hasrul. Kalau berbicara soal media penyiaran, potensi-potensi pelanggaran seperti apa sih Pak yang berpotensi begitu terjadi di media penyiaran, dan juga kriteria untuk melihat kualitas yang baik selama periode pemberitaan selama pilkada ini seperti apa? Ya, kita melihat ya, meminta teman-teman untuk tentu tadi aspek keadilan ya, karena berbicara tentang proses demokrasi tentu kita berbicara dengan aspek keadilan. Tadi Bu Ketua terkait 14 hari masa kampanye, tentu misalkan penayangan iklan. Kami sudah bersepakat tentu dengan atas dasar PKPU, mungkin di peraturan, di surat edaran kami juga, di surat keputusan bersama gugus tugas juga telah menegaskan bahwa misalkan durasi tayangan iklan khusus TV maksimal 30 second dan radius 1 menit dengan jumlah spot atau jumlah penayangan masing-masing 10 kali. Nah, ini yang harus tetap kita jaga tentu sama teman-teman. Misalkan ada temuan, tentu Bawaslu akan memanggil paslonnya. Nah, KPI dan KPID lah yang akan memanggil lembaga penyiaran. Sejauh ini ya, sejauh pengamatan kami belum ada dalam tahap sampai harus kita panggil gitu, Pak. Nah, dari pemberitaan juga kita harus memastikan bahwa isinya memberikan ruang yang sama, memberikan durasi yang sama tentu kepada seluruh paslon, tidak hanya misalkan mengutamakan satu calon. Bahkan di surat edaran kami tidak boleh tiba-tiba ujuk-ujuk peserta pilkada tiba-tiba menggantikan Bafia menjadi
Mbak Afik sebagai presenter misalnya tidak bisa begitu. Kami sudah memasang sudah Standar. membuat rambunya, tidak boleh tiba-tiba calon langsung menjadi pemeran tiba-tiba jadi pemeran sinetron, tiba-tiba menjadi host pembawa acara gitu. Baik, ketika ada media penyiaran yang kemudian melanggar regulasi yang ada, sanksi apa yang diberikan, Pak? Nah tentu sesuai dengan Undang-Undang 32 ya, dengan pedoman perilaku dan standar program siaran di KPI, ada tahapan, ada tata cara penjatuhan sanksi yang kami lakukan. Yang pertama terkait tertulis tentunya, nah tertulis lalu bisa ditingkatkan menjadi penghentian program atau pengurangan jam tayang, dan terakhir rekomendasi pencabutan izin. Apalagi kalau berdampak sampai bisa masuk menjadi temuan Gakumdu ya, Tindak pidana. Ketua, ini ujungnya bisa pidana. Meskipun di Undang-Undang 32 tidak diatur pidana, namun di Undang-Undang Pemilu pelanggaran ini masuk di ranah pidana. Baik, itu kemudian beberapa sanksi yang kemudian bisa menjadi perhatian juga ya bagi media penyiaran untuk bisa memperhatikan akurasi dalam setiap pemberitaan. Baik, saya kemudian ke Ibu, ini kan bisa dibilang setelah 27 November ini merupakan rekapitulasi perhitungan suara hingga 16 Desember nanti. Dan selama masa beberapa minggu hingga kemudian pengumuman hasil perhitungan suara, rekapitulasi suara, potensi-potensi pelanggaran seperti apa kemudian Bu yang berpotensi untuk terjadi setelah pilkada dilakukan? Sebenarnya kalau pelanggaran normatif ya, biasanya yang kita tangani adalah transaksi politik di masa kampanye dan masa tenang, kemudian pada pas pemungutan suara, menjelang pemungutan suara, kemudian adanya manipulasi dokumen terkait dengan data pemilih. Misalnya apa yang dimaksud dengan manipulasi pemilih yang sebenarnya tidak terdaftar dalam DPT tetapi kemudian masuk dapat mencoblos di TPS, atau pemilih yang kejadiannya kayak pemilu kemarin di Tanah Toraja, ada pemilih yang bukan warga setempat diberikan ruang oleh KPPS-nya untuk mencoblos dengan 2 kertas suara, padahal dia sebenarnya tidak memiliki dokumen pindah memilih atau A5. Nah, karena dikasih ruang oleh petugas, maka KPU setempat melakukan mengadahkan dokumennya untuk melegalkan tindakan. Nah, itu yang seperti itu yang kita manipulasi dokumen. Yang kedua adalah adanya pergerakan suara yang dianggap merugikan salah satu pasangan calon. Ini juga yang kita tracking dan kita waspadai dari aspek netralitas penyelenggara pemilihan, baik biasanya yang paling rentang itu di tingkatan TPS sampai dalam rekap berjenjang. Jadi memang kita harus mengikuti pergerakan kinerja dari para ad hoc, jangan sampai ada pergeseran suara. Baik, itu kemudian dari ad hoc sendiri. Kalau melihat secara geografis di Sulawesi Selatan juga bisa dibilang pendukung dari masing-masing paslon, entah dari tingkat pilgub ataupun juga pemilihan bupati dan wali kota cukup fanatik di Sulawesi Selatan. Apakah dari Bawaslu kemudian juga sudah mengantisipasi untuk potensi-potensi kerawanan yang terjadi di Sulawesi Selatan? Agak sulit ya kalau kita melakukan deteksi seperti itu, karena politik kekerabatan di tingkat lokal juga sangat kuat, dan kita juga tidak bisa memblok bahwa dari aspek kepanitiaan itu potensi pelanggarannya enggak juga. Tapi yang kita lihat adalah tindakan dan mekanisme prosedural yang dilanggar, baik penyelenggara itu sendiri maupun pasangan calon dan tim sukses. Nah, memang ada 2 fase lagi yang akan harus ditaati oleh para kandidat. Pertama adalah besok kan tidak lama lagi setelah pemungutan suara sudah selesai kemarin, berarti mereka juga harus menyetor dokumen dana kampanye yang nantinya membuktikan sejauh mana pengeluaran penggunaan APK, alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang tertuangkan dalam laporan dana kampanye. Baik, dan tentu saja selama proses pilkada ini berlangsung, kemudian juga nanti hingga kemudian menghasilkan pilkada daerah yang berkualitas tentunya untuk daerah kita, yang menjadi harapan kita bersama bisa berjalan dengan aman dan juga lancar. Dan kita harus jeda terlebih dahulu, saudara. Pembahasannya kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini.
Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel Saudara bersama saya Wafik Asisa. Kita kembali akan berbincang bersama dengan dua narasumber kami. Kami terlebih dahulu ingin ke Bapak Muhammad Hasrul Hasan, Komisioner KPI Pusat. Anda melihat Pak, kemudian kan sejauh ini pilkada masih berjalan, begitu tahapan pilkada masih berjalan. Ketika kemudian masyarakat menemukan adanya pemberitaan yang bias ataupun ada pelanggaran yang dilakukan oleh media penyiaran, tahapan pelaporannya seperti apa ke KPID? Nah, ada banyak media ya untuk kami gunakan untuk sarana untuk masyarakat mengadukan ya. Selain kami juga di kantor, meskipun di Sulsel kami juga memantau dari teman-teman pemantau di kantor kami, terus memantau seluruh wilayah di Indonesia, 24 jam siaran TV dan radio dipantau. Kami juga membuka ruang-ruang untuk masyarakat mengadukan, ada lewat aplikasi sahabat penyiaran, lalu ada sosial media kami, atau bisa langsung ke KPID. Kalau lokusnya di Makassar ya bisa ke KPID Sulsel, atau bisa langsung mengirim email ke kami juga. Oleh banyak ruang lah yang kita bisa manfaatkan untuk yang masyarakat bisa manfaatkan untuk mengadukan ketika ada temuan. Baik, itu kemudian beberapa platform yang disebutkan oleh Pak Hasrul untuk masyarakat apabila kemudian menemukan hal-hal yang bias dalam pemberitaan bisa langsung dilaporkan ke KPID. Saya kemudian ke ibu-ibu, ketika masalah pemberitaan ini selama proses tahapan pilkada, apakah ada kemudian strategi rekomendasi yang diberikan kepada media penyiaran untuk bisa membuat pemberitaan bisa lebih ideal lagi selama tahapan pilkada ini? Kita kan bergabung dalam gugus tugas ya, tentu saja semua punya tusi masing-masing. Bawaslu dalam konteks penanganan pelanggarannya, KPI dalam konten siarannya, dan juga pasti kalau ada ditindak lembaga penyiarannya. Nah, dari sisi kita adalah penanganan pelanggaran terkait dengan apakah dalam narasi atau pemberitaan itu di luar masa kampanye ada nggak unsur kampanyenya. Nah, kemudian adakah unsur yang kemudian narasi yang ujar kebencian, hoax, dan apalagi menyinggung SARA. Nah, itu yang memang dalam di Undang-Undang Pemilihan di nomor 10 tahun 2016 sangat jelas. Nah, itu tapi sejauh ini memang tidak ada penanganan pelanggaran terkait itu, karena memang ada dua hal. Polanya penanganan pelanggaran, temuan atau laporan.
Nah, temuan kita memang kita lebih banyak mensoroti kampanye secara terbuka sementara untuk media sosial memang yang kita maksimalkan adalah tim gugus tugas. Gugus tugas ini juga tidak menemukan banyak masalah terkait itu yang berujung pada pelanggaran tindak pidana. Semua masih berjalan normatif yang kemudian kalaupun ada sanksi kita arahkan ke mekanisme pelanggaran administrasi yang kita serahkan kepada KPI sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk memberikan teguran kepada lembaga penyiaran. Baik, bisa dibilang kan selama periode pilkada, selama tahapan pilkada berlangsung, Bawaslu juga tentu punya banyak tantangan yang harus dilewati, entah pra kemudian pasca pilkada. Apa kemudian yang dilakukan oleh Bawaslu Sulawesi Selatan, Bu, untuk bisa menjaga integritas selama masa pilkada ini berlangsung? Mbak, kalau kita bicara tentang peran strategis Bawaslu, ada 3. Pertama adalah mengawasi, kemudian mencegah terjadinya potensi hukum dan pelanggaran, kemudian menindak. Ada 2 pola. Pertama, kita memperkuat pengawasan partisipatif dalam hal mengedukasi dan juga memberi ruang pengetahuan hukum kepada para masyarakat untuk punya kesadaran hukum. Kalau mereka menemukan pelanggaran, mereka bisa punya tata cara pelaporan dan memahami alur teknis pelaporan, termasuk dengan syaratnya, syarat formal dan material dalam mengumpulkan data, dokumen, dan alat bukti. Yang kedua, kita juga sudah melakukan pelatihan patroli cyber ya untuk menyasar di media sosial dan media massa terkait dengan ada nggak potensi-potensi yang dianggap merugikan pihak tertentu, kemudian narasi-narasi yang mendiskreditkan. Kemarin kan sebelum masa kampanye tuh, sebelum penetapan tensinya cukup tinggi ya, ada selebaran spanduk, tetapi setelah masuk masa kampanye itu dan penetapan, tensi itu kemudian menurun karena memang kita sudah memberi warning di masa kampanye tidak boleh ada narasi yang kemudian bisa menyinggung pihak tertentu. Itu yang memang sempat ada yang kita proses, tapi kita kemudian lihat kalau dia tidak terlalu berat dalam konteks tindak pidana, maka kita hanya memberikan himbauan atau pelanggaran administrasi. Baik, jadi beberapa hal tadi kemudian yang menjadi fokus dari Bawaslu Sulawesi Selatan. Kalau dari KPI Pusat sendiri melihat momentum tahun ini kan bisa dibilang pilkada yang betul-betul sangat besar dan serentak diadakan di Indonesia begitu, dan melihat pemberitaan sendiri secara nasional, apakah memang kita sudah sangat-sangat idealkah untuk bisa merayakan pesta demokrasi dan kemudian juga dukungan dari teman-teman media untuk bisa meningkatkan partisipasi publik untuk memilih, ini sudah cukupkah di Indonesia atau Anda lihat seperti apa? Ya, ini pengalaman pertama ya sebagai bangsa Indonesia dilakukan pilkada serentak ya di seluruh Indonesia. Ya, kita juga selain peran media untuk mensukseskan ini, tentu juga kami anggap ini adalah momen untuk menambah setidaknya suplemen lah buat teman-teman lembaga penyiaran, karena kita selalu mendorong bahwa ketika ada pesta semua harus ikut menikmati, termasuk teman-teman lembaga penyiaran lokal. Kami selalu mendorong teman-teman KPU untuk melibatkan media-media lokal, tidak hanya TV tapi radio-radio, untuk dalam proses sosialisasi pilkada itu betul-betul melibatkan teman-teman di lokal. Nah, alhamdulillah sejauh ini teman-teman khususnya di Sulawesi Selatan ini sudah sesuai dengan harapan kami tentunya ya, karena tugas kami selain sebagai regulator pengawasan siaran, kami juga ikut memastikan bahwa iklim usaha teman-teman lembaga penyiaran berjalan baik-baik saja gitu. Baik, untuk kedepannya sendiri selama tahapan pilkada ini, harapan Anda untuk media penyiaran agar bisa sama-sama mewujudkan pilkada damai dan juga demokratis. Silakan, Pak. Hari ini adalah hari pencoblosan ya, kita pagi ini mulai berdiskusi dan masih ada waktu untuk mengingatkan teman-teman lembaga penyiaran ya, khususnya di Sulawesi Selatan, untuk yang pertama tentu tidak melakukan jejak pendapat selama proses pencoblosan. Jadi sebelum TPS ditutup tidak boleh ada jejak pendapat atau exit poll semacam itu ya. Ketika itu tidak boleh ditayangkan teman-teman. Yang kedua, terkait penayangan hasil
quick count maupun real count itu teman-teman lembaga penyiaran khususnya di wilayah tengah ya, Indonesia Tengah, Kota Makassar ini harus 2 jam setelah proses penutupan. Itu pun 2 jam waktu Indonesia Barat ya, bukan waktu Indonesia Tengah. Jadi patokannya adalah waktu Indonesia Barat. Teman-teman Kompas TV Makassar dan seluruh lembaga penyiaran baru bisa menyiarkan atau menayangkan hasil real count ataupun quick count. Gitu, Mbak. Nah, kita juga berharap teman-teman dalam masa proses ini tetap menjaga kondusif di daerah kita, tidak memancing adanya dengan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Semua harus, tentu teman-teman harus lebih hati-hati. Apalagi bukan di Makassar, ini seluruh daerah di Sulawesi Selatan tentunya akan menggelar pilkada gitu. Baik, kemudian saya ke Ibu Mardiana, bisa berikan himbauan juga kepada masyarakat agar bisa bersama-sama kita mengawal jalannya tahapan pilkada ini dan juga mensukseskan pilkada tahun ini. Silahkan, Bu. Ya, masyarakat Sulawesi Selatan sudah menyalurkan hak pilihnya ya di TPS, dan saatnya memastikan proses terpilihan dan hak pilih itu dikawal, mulai dalam konteks rekapitulasi berjenjang di tingkat PPK, KPU dan tingkatan provinsi. Mengapa? Karena itu tadi ada hak kita untuk memastikan penyelenggaraan ini berjalan dengan aman. Kemudian penyelenggara juga sudah menjalankan tugas dan fungsinya secara berintegritas, tetapi juga butuh daya dukung dari masyarakat untuk memastikan bahwa situasi ini harus terkendali. Para pasangan calon walaupun sudah mungkin punya sudah ada potensi prediksi ya dengan adanya quick count itu, tetapi juga tidak bisa dijadikan alat ukur sebagai keputusan kemenangan. Dia harus menunggu proses rekapitulasi di tingkatan sampai kabupaten, kota, jika memang dia wali kota dan bupati, dan provinsi di tingkatan provinsi tanggal 6 Desember. Jadi sebaiknya kita tetap menjaga situasi, kemudian memastikan proses itu berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tugas kewenangan penyelenggara pemilihan. Baik, memastikan semuanya berjalan dengan damai dan juga sukses, karena ini bisa dibilang kolaborasi yang sangat besar ya, Ibu, dari elemen pemerintahan dan juga masyarakat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Mardiana Rusli, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, dan juga Bapak Muhammad Hasrul Hasan, Komisioner KPI Pusat. Terima kasih sudah berbagi banyak informasi bersama kami dalam Sapa Sulsel Kompas TV pagi ini. Terima kasih juga Saudara, untuk Anda yang telah menyaksikan Sapa Sulsel, saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.